Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Minggu atau hari Ahad, di mana insyaallah pada saat ini kita akan melaksanakan kuliah subuh setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak ada kepentingan, maka yang masih ada di rumah segera ke masjid untuk memenuhi panggilan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas tema tentang penyesalan hidup, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam suatu hadisnya, Allahumma khaffif alayya ummatis sakarat, Allahumma syafa'ata ala ummati min ahlil kabair. Ini adalah doa Rasulullah yang artinya, ya Allah, ringankanlah sakarat terhadap umatku, dan berikanlah mandat kepadaku untuk aku memberikan syafaat atas umatku. Inilah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua selaku umatnya, bahwa yang namanya sakarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalaminya huwa qadru salasami'ati darbatin bisayfi. Sakitnya sakaratul maut itu yaitu 300 tusukan pedang yang menancap di tubuh kita. Akan tetapi Rasulullah meminta, saking pedulinya kepada kita semua, maka ya Allah, berikanlah atau ringankanlah, bebaskanlah umatku dari syakarat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wasakil alayya, dan limpahkanlah semuanya rasa sakit sakarat kepadaku ya Allah, agar umatku tidak merasakan sakarat. Padahal Rasulullah menderita pada saat sakarat, Pak, 300 tusukan pedang. Akan tetapi wasakil alayya, limpahkanlah. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilimpahkannya kepada ia.
sehingga umatnya tidak merasakan sakitnya sakarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, saya ingin menawarkan kepada Ibu semua, mau gak Ibu semua mati saat ini? Bu, saya tawarkan kepada Ibu semua, mau gak mati saat ini? Jawabannya ada. entar dulu katanya. Banyakin amal Bapak Ibu sekalian ya. Akan tetapi apabila pertanyaan, saya ulangi Bu, mau gak anak Ibu mati saat ini juga? Jawabannya pasti gak mau. Dan juga seorang ibu akan memilih ketika pertanyaan itu dilontarkan, mau gak mati sekarang Bu? Jawabannya tidak. Dan juga ketika pertanyaan kedua, mau gak anak ibu yang mati atau ibu yang mati? Pasti bapak ibu memilih, saya duluan ya Rob. Saya selaku orang tua sayang terhadap anak saya ya Rob. Ketika pilihan, pilih mana bapak ibu sekalian? Pilih mati bapak ibu atau anak bapak ibu sekalian? Pasti jawabannya bapak ibu duluan yang mati ketimbang anak ibu. Inilah yang dialami Rasulullah SAW. Ketika pilihan tersebut, maka Rasulullah SAW memilih sakarat tersebut dilimpahkan kepadanya agar umatnya tidak merasakan sakarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat tema yaitu penyesalan hidup. Yang dimaksud penyesalan hidup bukan berarti kita menyesali atas terjadinya penciptaan kita Bapak Ibu sekalian. Bukan kita menyesal untuk hidup, bukan. Akan tetapi penyesalan hidup adalah yang dimaksud taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tubu ilallahi jami'an ya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Baik bapak, ibu dan saya, mari kita bertobat bersama-sama. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah fi taubatin nasuha. Tubu ilallah taubatan fa inni taubati mi'atan marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Karena aku Rasulullah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, setiap hari, mi'atan marrah, sebanyak 100 kali Bapak Ibu sekalian. Secara terminologi, secara istilah, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal akan perbuatan maksiat yang dilakukannya dan tidak mengulanginya atas dosa tersebut, berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin mengganti dosa menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, taubat itu tabayatuhu taubatan, yaitu kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilih salah satu di antara
dua. Pertama, penyesalan hidup ketika masih hidup atau penyesalan hidup ketika sudah mati. Bapak Ibu pilih satu di antara dua. Pilih penyesalan hidup ketika hidup atau pilih penyesalan hidup ketika mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 untuk kita menyesali perbuatan atau dosa kita yang kita lakukan, yaitu dengan cara kita bertobat. Orang-orang yang wafat yang mendahului kita atau orang kafir yang wafat mendahului kita, ia menyesal. Rabbi akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, laula Rabbi, ya Allah, berikanlah saya sesaat saja ajalin qarib fasadaqu amal wa akum minas shalihin. Berikan saya kehidupan sekali lagi atau tangguhkan saya sesaat saja, kembalikan saya sewaktu saya hidup. Orang-orang yang sudah mati menyesal, Pak. Orang-orang yang sudah mati menyesal, Bu. Dia minta dihidupkan kembali, meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Dengan dia hidup, pasti akan melakukan perbuatan yang baik-baik. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Penyesalan ketika sudah mati sia-sia, di mana Fir'aun menyesal. Dia amantu billah, dia beriman kepada Allah. Amantu billah, beriman kepada Allah dan Tuhannya Musa dan Harun. Sampai Fir'aun itu tenggelam, meminta taubatnya diterima. Akan tetapi dengan kesombongannya, malaikat tidak mengangkat dia, melainkan menenggelamkan dia, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini tahun baru Muharram, tahun baru Islam, di mana Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsi wa huwa rabihun. Barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, tahun ini tidak ada peningkatan ibadah, maka ia termasuk orang yang merugi. Yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsi wa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini ibadahnya tidak sebagus hari kemarin, yang tahun ini ibadahnya tidak bagus dibanding tahun kemarin, maka orang tersebut adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ingin melakukan dosa. Ia teringat bahwa suatu dosa akan menjerumuskan ia. Kemudian sahabat ini mencari uang dinar, yaitu emas sebanyak 100 dinar, dengan niat akan menghampiri wanita penzina.
Setelah ia kumpulkan sebanyak 100 dinar, orang ahli ibadah ini menghampirinya. Setelah ia memasuki wanita tersebut, ia ingat akan dosa dan tidak jadi berniat untuk menggaulinya. Akan tetapi ia memberi 100 dinar sesuai dengan hajat atau keinginannya. Ia memberikan 100 dinar kepada wanita tersebut, tapi dia ingat akan dosa. Dia lebih memilih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang wanita yang ia idam-idamkan. Wanita yang ia idam-idamkan. Kemudian wanita itu bertanya, kenapa kamu tidak jadi? Kamu niat ingin menggauli saya? Wanita tersebut dengan harga 100 dinar, 100 keping emas. Kemudian hamba tersebut karena ia takut kepada Allah, dia memberikan alasan, saya memilih takut kepada Allah. Akhirnya wanita tersebut tersentuh hatinya, Bapak Ibu sekalian, memberikan pilihan, kamu mau keluar dari sini dengan syarat yaitu nikahilah saya, kata wanita tersebut. Ini wanita juga merasakan hatinya bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menginginkan agar seorang laki-laki ini yang ahli ibadah ini, sehingga dia jatuh hati kepada ahli ibadah tersebut. Baik, kalau kata laki-laki, tunggu, saya meminta waktu. Pulang laki-laki tersebut, dia berpikir, merenung akan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja Bapak Ibu sekalian, karena wanita tersebut jatuh hati kepada seorang ahli ibadah yang menghampiri seorang laki-laki Madinah mencari seorang ahli ibadah tersebut. Di kejauhan laki-laki tersebut melihat ternyata yang datang adalah wanita yang dulu ia senangi. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berteriak, nyawanya lepas. Sambil ia kaget melihat wanita tersebut menghampiri, mendatangi seorang laki-laki. Dia takut kepada Allah dan dia berteriak sampai nyawanya lepas, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang terjadi. Dan seorang wanita pun menyesali bahwa kenapa hal yang demikian itu ketika saya ingin berbuat baik, ketika saya ingin melakukan pernikahan dengannya, engkau cabut ya Allah. Dan dia bertanya kepada sekeliling tetangganya, ada tidak saudara ahli ibadah orang tersebut? Adakah orang tersebut memiliki saudara? Akhirnya sekeliling tetangga mengatakan bahwa ia memiliki saudara yang sama ahli ibadah juga. Akhirnya wanita tersebut hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dengan pernikahan dengan saudaranya. Nah, cerita di sini kita dapat ambil atau tarik kesimpulan bahwa keinginan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yazni zani hina yazuni fa huwa mu'min wa la yashrabu khamra yashrabuha wa huwa mu'min wa la tusriku sari yusrikuha wa huwa mu'min. Bahwa hatinya ia ingin maksiat, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik keimanannya. Barang siapa yang ingin bermaksiat kepada Allah dengan melakukan perzinahan, ketika ia berzinah, keimanan tersebut Allah cabut. Ketika ia menyesal perbuatan tersebut, keimanan orang tersebut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apabila ada seorang yang ingin mencuri, pada saat itu orang tersebut keimanannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia taubat menyesali perbuatan tersebut, maka keimanannya dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang minum khamar, seorang pemuda atau seorang tua meminum khamar, pada saat itu Allah cabut keimanannya sehingga ia meminum khamar. Dan pada saat ia menyesalinya, Allah kembalikan keimanannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas dari tali Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama-sama Bapak Ibu sekalian menuju ibadah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mengenai dosa kita Allah tutup Bapak Ibu sekalian. Dosa yang telah lalu akan ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddilul ardi ghairu ardi. Pada saat bumi itu menjadi saksi akan perlakuan maksiat kita di atas bumi, itu bumi akan digantikan dengan bumi yang baru. Sehingga bumi tersebut tidak akan menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan kemaksiatan di atas bumi, itu Allah jadikan bumi untuk menjadi saksi. Akan tetapi kita taubat Bapak Ibu sekalian, seketika Allah ampunkan dosa kita, walaupun sebesar gunung, walaupun seluas lautan, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddilul ardi ghairu ardi, bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang baru, sehingga bumi tidak akan menjadi saksi. Dosa kita terampuni, amal kita yang maksiat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layar terbuka di hari kiamat nanti, akan tetapi hamba tersebut tidak melihat dosa yang dia pernah lakukan pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih baik daripada hari atau tahun kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Tolha namanya. Seorang sahabat namanya sahabat namanya Tolha. Ia itu ingin bermaksiat. Di dalam hatinya awalnya tidak ingin, akan tetapi dia melihat seorang perempuan yang ia senangi. Dulu di Madinah itu tidak ada kamar mandi seperti sekarang. Dulu bila mana kita ingin buang hajat, pasti larinya ke padang pasir. Suatu ketika berjalanlah seorang wanita di hadapannya Tolha. Di hadapannya dia jalan wanita tersebut, akhirnya syahwatnya tinggi sehingga dia melihat wanita tersebut sedang buang hajat. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika juga ia ingat akan dosa yang dia lakukan dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ini yang dilakukan sahabat Nabi sehingga dia naik ke bukit untuk taubat selama 40 hari, berzikir, ibadah, sholat yang dia lakukan selama 40 hari, makan, minum, tidur di atas bukit. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwa ada seorang sahabat itu dia bertobat kepada Allah selama 40 hari. Hari ke-40 Rasulullah ingin bertemu kepadanya. Cari sahabatku. Diutuslah sahabat yang lain untuk menemui sahabat tersebut. Akhirnya datang dengan rasa takut kepada Rasulullah SAW. Seketika ia meninggal atau wafat, itu para malaikat tarik sana tarik menarik, ingin mengangkat jenazah tersebut, bahwa taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun dosa yang kita lakukan, walaupun kita main di kobakan lumpur yang hitam, sehingga ketika kita mandi pasti bersih. Kita lagi berumuran dosa, ketika kita taubat, sholat, yaitu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum gorok-gorok, sebelum ruhnya itu lepas daripada kerongkongan. Malam yugardir, sebelum roh itu sampai di tenggorokan. Ketika ya Allah, sakaratul maut, seorang hamba mengalami sakaratul maut. Ketika ia sebelum sampai kepada rohnya di tenggorokan, itu taubatnya diterima. Malaikat Jibril menyenangkan Rasulullah ketika Rasulullah sakaratul maut. Ya Rasulullah, seorang hamba akan diterima, seorang umatmu akan diterima taubatnya setahun. Ketika ia setahun ingin meninggal, akan tetapi Allah memaafkan. Akhirnya Rasulullah meminta, ya malaikat Jibril, saya tahu kalau umatku pasti dia melakukan ibadah nanti maksiat. Al-iman yazid wal yanqus. Iman mereka naik turun. Rasulullah tahu umatnya Pak. Pasti dia melakukan lagi, namanya taubat sambal. Akhirnya Rasulullah minta, udah ringankan, gitu. Kemudian malaikat Jibril meminta dan datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah kirim salam kepada bahwa umatmu apabila dia bermaksiat sebelum dia wafat sebulan, maka taubatnya diterima. Dan Rasulullah SAW membalas, Bapak Ibu sekalian, meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malaikat Jibril, umatku pasti melakukan lagi, dan dia tidak akan kapok. Saya tahu akan umatku, sehingga sehari sebelum wafat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu sekalian mempunyai kesempatan pada saat ruh ini ingin keluar, sebelum ruh ini sampai di tenggorokan, Bapak Ibu sekalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini renungan kita bersama, bahwa jangan pernah putus akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya karim Nabi sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa
الرشيد بهذا كل معقول يا عزيز يا متعال أستغفر الله تعالى لذنوب كلها سرها وجهرها وصغرها وكبيرها وأعوذ إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم الودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك النصوحا اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم الودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك النصوحا اللهم تقبل منا نسكنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتقديرنا ونقصنا وتدبرنا وتقصيرنا